Assalamualaikum teman-teman para pensiunan yang junior maupun yang senior. Salam hormat buat yang senior dan salam sehat. Para pensiunan yang suka menganggur, mari kita lihat. Ayo kita isi hari-hari kita dengan harapan-harapan dan variasi. Nih, salah satunya adalah menganggur, artinya kita menanam anggur. Coba kita lihat. Subhanallah. Ya, sangat subur sekali. Apalagi kalau kita ngelihat kota Jakarta ini. Subhanallah. Jadi gini teman-teman, ceritanya itu mulai tahun 2020 bulan Januari, saya melihat di YouTube ada menanam anggur impor. Saya sangat tertarik dan setelah saya pelajarin selama sekian bulan ini sampai sekarang di YouTube terutama. Terima kasih buat Telkom yang memberikan akses yang sangat cepat sekarang dengan IndiHome-nya. Bukan promosi. Nih. Jadi saya terkesan dengan Kurnia Grab yang ada di Lampung, bahwa beliau mengatakan kalau mau aman nanam anggur itu satu batang saja. Nih contohnya seperti ini, satu batang saja sampai ke atas, bisa dibilang single Gordon kali ini. Saya sangat terima kasih, saya tiru nih, satu batang saja. Ada lagi satu nih, satu batang saja. Nah, saya membeli bibit anggur ini dari Mas Ipul, dan saya juga terkesan bahwa beliau sangat menyukai menumbuhkan tunas bud daripada tunas air. Saya tiru Bang Ipul. Ini dua, tapi awalnya memang satu ini ya, awalnya itu satu ini. Nah, setelah ke atas rimbun, baru saya tumbuhkan tunas bud yang kedua. Tuh, jadi nggak buru-buru. Kalau kita buru-buru ya nggak tumbuh-tumbuh. Oke. Jadi ini kita buat ke kanan dan ke kiri. Jadi Mas Ipul sama Kurnia Grab yang di Lampung, Mas Ipul itu di Bekasi Setu. Terima kasih, saya dibelikan bibit anggur yang sangat vigor. Ini namanya varian Jupiter. Yang kedua ini varian Everest. Yang ketiga ini Sin Muscat. Keren, Sin Muscat. Keempat Julian. Tapi tetap anggur Jupiter itu paling vigor dan paling mudah dibuahkan. Itu namanya anggur sejuta umat ini.
Nah, eh, untuk anggur itu setelah saya tanam, saya membagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah akar yang ada di dalam sana, nggak kelihatan tuh akar. Kedua, batang, ya ini batang, ya. Ketiga, daun. Oke. Fungsi akar salah satunya adalah bernapas. Kalau bernapas perlu oksigen, makanya kita kasih lubang yang bentuk lubang-lubang dari peralon ini ke dalam. Nih, supaya bisa bernapas. Namanya bernapas itu perlu oksigen. Nah, terus kedua, katanya akar itu untuk mengambil bahan-bahan makanan dari tanah. Nah, untuk menjaga kelembapan di sini supaya tidak terlalu basah, saya bikinkan seperti kapiler. Jadi ini saya cabut ya. Ini untuk menjaga. Ini adalah untuk menjaga kelembapan. Jadi kalau kebanyakan air, dia diserap oleh sumbu ini ke atas, dan di atas nanti untuk menyemai tanaman tumpang sari. Karena anggur ini ya cukup membosankan, karena paling tidak itu 4 bulan baru bisa berbunga, itu paling cepat, atau 3 bulan paling cepat. Nah, untuk menjaga kebosanan saya bikin tumpang sari. Nah, di sini kemarin saya tanemin untuk menyemai ada kangkung. Ini kangkungnya tumpang sari. Ada juga kailan. Ini kailan, tumpang sarinya kailan. Ini ada juga kencur dan cabai. Bahkan cabenya itu sudah berbuah. Nih, sudah saya pindahkan ke pot yang lebih gede. Nih, ya, sangat-sangat bagus dan banyak. Nih, para pensiunan. Nih, subhanallah. Ini juga ada lagi. Sangat banyak cabenya. Nah, itu untuk menjaga kelembapan atau pH tanah. Kita jaga dengan cara tumpang sari. Jadi kalau kita menyiram air nggak takut kebanyakan, karena nanti akan diambil oleh sumbu-sumbu itu ke atas dan digunakan untuk tanaman tumpang sari. Ada juga sawi sudah dipanen. Nah, kedua atau yang ketiga langsung adalah daun. Daun itu untuk memasak makanan. Makanan yang bahannya diambil dari tanah, dimasak di daun. Nah, untuk memasak makanan yang ada di daun, nih di daun,
saya membuat namanya apa ya, dapur umum ini. Jadi daun itu dibikin dapur umum dulu. Jadi waktu kita pertama kali menanam satu batang ke atas, kita hitung ya, kira-kira 12 ruas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita tumbuhkan batnya dan kita habisin semua daun sama tunas air ya. Bang Ipul terima kasih tidak menyukai tunas air. Di sini tunas bat dikeluarkan tujuannya adalah kita vertikal, pakai 12 juga, 12. Satu ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 12. Nah 12 kita potong, bisa ditumbuhkan beberapa tunas bat di sini. Tujuannya untuk dapur umum nih, sebelum kita membuat batang sekunder. Ini kan batang primer nih, ini primer nih, ini susulan awalnya belum ada, ini primer tadinya, terus ditekuk kan, ini ke sekunder yang horizontal nih, ini horizontal, ini sekunder ya, sampai sini nih sekunder. Nah setelah dapur umumnya ini rimbun sampai di sini, kira-kira ada sekitar 4 atau 5 tunas bat yang kita tumbuhkan dengan panjangnya itu 12 ruas ya. Kita tumbuhkan lagi tunas bat yang ada di bibitnya ini, masih ada cara menjadi 2 cabang primer nih. Nekuk ke sini sekunder. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah batang. Batang ini di dalamnya ada sejenis seperti pipa kapiler. Jadi di dalamnya itu ada rongga-rongga. Karena akar ini bernapas dan daun itu bernapas, yang dihubungkan oleh pipa-pipa kapiler atau apa ya, di dalam ini apa namanya, ruas di dalam kayunya itu ada seperti lubang, rongga. Nah itulah sebetulnya paru-parunya yang untuk bernapas, ngambil oksigen itu yang narik ke atas, narik ke bawah, mengeluarkan CO2, narik oksigen, terus oksigen dikeluarkan, narik CO2, dan ada serat-serat kapiler yang ada di dalam batang ini. Jadi saya tidak berbicara tunas, tetapi berbicara ruas. Jadi pertama kali untuk menumbuhkan atau membentuk dapur umum itu ya, dapur umum ini, daun yang dapur umum banyak ini, untuk semua mensuplai semua itu setelah hitungan 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi setelah 12 ini ditumbuhkan 5 boleh, 4 boleh, 2 boleh bat untuk dapur umum. Tujuannya untuk mensuplai makanan itu untuk sekunder kanan dan sekunder juga ke kiri. Itulah dapur umum. Dapur umumnya ini. Jadi sekunder ya, sekundernya yang ke kanan ini untuk menghemat makanan supaya tidak
terbuang-buang, saya menghitung mundur dari ujung sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 12 ruas, 12 ruas ke sana ya, ke belakang. Itu tidak boleh ada tunas air. Yang boleh ada tunas air itu adalah 12 ke arah ujung. Dan itu pun diberi kesempatan tunas air itu hanya 1 daun. Nih, jadi ujungnya dipotong. Bisa lihat? Nih. Ya. Nih, tunas airnya itu hanya disisakan 1 daun. Nih, masih kecil. Kita potongin. Sisakan 1 daun saja. Ini juga sisakan mana ya, 1 daun aja. Tujuannya itu menghemat makanan, nutrisi itu, karena tunas air itu bakal mau dihilangin. Nah, sekalian membentuk sekender sepanjang ini hampir 3 meter, saya juga membentuk tunas bat. Jadi tunas bat itu kita bentuk, tunas airnya kita potong. Mana ya? Nih, tunas bat. Ya, ini tunas bat nih. Ini tunas bat, ini ya, tunas bat. Terus diselang 2, 1, 2, tunas bat lagi. Diselang 2, 1, 2, tunas bat lagi. Selang 2, 1, 2, tunas bat lagi. Selang 2, 1, 2, tunas bat lagi. Dan sebegitu terusnya ya. Tapi pembentukannya itu dari mulai sekarang, dari mulai lebih dini, supaya nutrisi itu tidak sia-sia. Inilah memanage pohon anggur. Ya, ini contohnya nih, saya bentuk. Ini tunas bat. Dari sini ya. Ini tunas bat. Ini ya. Tunas bat. Ya, diselang 1, 2. Ini tunas bat. Nah, 1, 2 ini dihilangin. Batnya dihilangin, bersihin. Lalu ini tunas bat. Ya, ini kelihatan ini 1, 2. Nah, 1, 2 ini tunas batnya dibuang. Ini dibuang. Muncul lagi tunas bat ini dipelihara. Terus berikutnya ini dibuang. Tunas air dibuang ini ya. Dan ini dipotes. Dan tunas batnya juga dibuang. Ya. Tunas airnya dibuang. Nih. Ini tunas air. Ya, ini tunas air. Ya, ini tunas air. Kita potes ke bawah. Jadi cara meletakkan tunas air pun posisinya di bawah. Tunas batnya itu di atasnya. Dan tunas batnya pun dihancurkan. Nih. Dihancurkan karena 1 dan 2 ini yang ini dipelihara, tidak ini dipelihara. Kalau dipelihara berarti hanya tunas airnya saja yang dibuang. Nih tunas airnya dibuang ya, tapi tunas batnya ini dipelihara. Nah, ini tunas airnya dibuang sama tunas batnya. Ini tunas batnya dibuang. Ini tunas airnya sama tunas batnya juga dibuang. Nah, karena pembentukan tunas bat ini lebih dini, nih seperti ini,
dia akan mendapatkan nutrisi yang cukup, karena kanan kirinya dua ini dibuang batnya. Sebagai contoh nih, ini sudah mau pecah ya. Nah, kalau sudah pecah nanti akan membawa bunga semua. Nih, itu juga udah pecah. Ini sudah pecah, bawa bunga nggak? Coba. Iya, tuh ada bunganya dua. Terus satu lagi ke sini. Nih, ada membawa bunga dua. Ini kan? Terus ini satu, dua. Ini ada lagi. Tuh, membawa bunga nggak tuh? Tuh, membawa bunga. Ya, cukup lumayan. Terus ini mbak bunga, ini batnya hilang, ini batnya hilang, ini batnya mau pecah ya, ini mau pecah belum, dan begitu terusnya sampai ujung sini. Nah, sekarang ada sekunder yang tambahan karena saya masih memakai pupuk NPK dan KNO3 merah ya. Jadi KNO3 merah itu untuk mensuplai, ada buronnya yang nanti untuk bunganya. Ini untuk yang kedua, sekunder 2. Saya mau membentuk hitungan ke 12 ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gak kelihatan karena ini sudah punya dapur umum dalam pohon ini. Di hitungan 12 di sekunder 2 ini kita tidak tumbuhkan dapur umum lagi, langsung mau kita tumbuhkan tunas bat. Tapi dari awal tunas akhir itu sudah dibuang semua kecuali di 12 paling ujung ya. Nah, di sini kita langsung mau tumbuhkan tunas bat ya. Ini tunas bat mau dipelihara ya, yang ini mau dipelihara. Jadi kalau ini dipelihara berarti yang ini dibuang, tunas batnya dihancurin. Nih, dipakai kuku aja nggak apa-apa asal kukunya bersih. Iya, nih dihancurin. Kedua juga di sini, nih dihancurkan. Jadi seling dua ya. Ya. Nah, ini dipelihara. Jadi ini dipelihara, tidak dipelihara. Terus lanjut lagi, ini tidak ya. Jadi ini tidak dipelihara, yang ini harus dibuang. Nih dipotes, nih dihancurin ya. Nih. Terus ini juga dihancurkan, dipotes ya, hancur. Ini dipelihara, ini dipotes ini. Jadi harus tega nih, sayang dong batnya dibuang. Gak usah kebanyakan juga nanti kebanyakan nanti ngurusnya susah nih. Baru ini dipelihara lagi. Ini tidak, ini tidak, ini pelihara. Ini bakal tersier nanti, ini bakal tersier. Ini tidak, coel, buang. Ini tidak, coel. Ini dipelihara terus sampai yang ini buang. Ini buang. Ini pelihara. Ini buang. Nih, gak usah sayang, hotel. Ini hotel lagi, buangin tunas batnya yang nggak dipakai. Ini dipakai. Terus
ini dipakai nih, ini enggak, hotel buang nih, ini juga dipotes lagi, ini dipelihara, ini potes, ini potes, ini pelihara, ini potes. Nah teman-teman, kalau mau menidurkan sekender ya, menidurkan sekender itu tunas batnya itu harus di atas, harus di atas, dan tunas air harus di bawahnya. Jadi ini tunas air dibuang supaya tunas batnya nanti tumbuh. Nih pedes, karena ini dipakai ya, nih, karena dipakai tunas batnya ya dipelihara. Ini tunas air dan tunas batnya dibuang. Ini nih caranya gini, ini kan atas nih, ini bawah tunas airnya, di atasnya itu tunas bat. Jadi jangan dibalik-balik, tunas air harus posisi di bawah. Nih ini bawah, karena ini nggak dipakai, dibuang tunas batnya, ya kan? Dihilangin sini. Ini juga karena ini nggak dipakai, ini ada tunas air dan tunas bat. Coba kita lihat dari samping ya. Jadi tunas air itu adanya di bawah ya, nih bawah, ini dibuangnya. Tunas air dibuang, karena ini nggak dipakai, dibuang juga tunas batnya. Terus ini ada tunas air nih, tunas airnya karena ini dihitung sudah 7, ini ya lihatnya, minimal itu 7 daun, 7 ruas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau 7 ke atas sana itu tunas air tetap harus masih dipakai. Itu tujuannya apa? Supaya memancing tunas batnya itu juga menjadi besar. Tapi tunas air itu nanti kalau terlalu gede, dia makan nutrisi banyak, tunas batnya malah ketinggalan. Makanya sepatnya dibuang tunas air itu. Maksimal itu tunas air dari ujung sini sampai ujung sana itu 12, paling sedikit 7. Jadi 5 itu harus dibuang ke sana ya. Nah ini kita sudah bisa membentuk namanya sekender yang kedua. Mudah-mudahan nanti beberapa hari akan, nah ini kita kembaliin ya, kita rapiin lagi yang kita tandain tadi supaya nggak kejepit-jepit. Nanti kita review lagi hasilnya apakah nanti pada saat tunas batnya keluar membawa bunga atau tidak. Tapi saya sudah praktekkan di 2 tempat cara ini, karena ini paling efisien sekali. Jadi saya selalu membuang daun, dan nanti kalau seumpama ini ya, seumpama ini daunnya masih tetap dipakai, mau ditumbuhkan batnya ini masih dipakai. Nanti kalau ini tunas batnya itu sudah ada daunnya dan sudah kira-kira 4 atau 3, itu nanti 3 ruas ini bisa dipotes, bisa dihilangi. Tapi sebelum ada tumbuh 3 ruas, jangan dulu. Dan mudah-mudahan nanti 3 ruas itu, ruas ke-3 itu membawa bunga. Coba kita lihat satu lagi. Ini varian Jupiter ya teman-teman, ini varian Jupiter semua, dan saya juga sudah praktekkan ini di sana. Saya bikin dapur umum ya. Dapur umum itu karena sudah
cukup panjang dan saya mau sudahin di sini. Dapur umum ini bisa saya manfaatkan menjadi sekedar baru, karena ini sebenarnya kan baru satu, primer langsung ke kiri, single gordon. Mau tak bikin double gordon atau 3 sekunder, ini lariin ke kanan. Nah ini ya, nanti diperlakukan juga seperti tadi, 12 dari ujung ke depan, 12 ruas itu yang boleh tumbuh tunas air, itu pun hanya 1 daun, jadi daun berikutnya dipotong tuh. Nah ini juga bekas dari dapur umumnya, mau tak jadikan sekunder ketiga yang bakal nanti larinya ke sana, seperti yang itu di sana. Bahkan di sini juga sudah saya bentuk nih bekas dapur umumnya. Ini saya ambil nih lihat ya, nih ya, ini cabang ini ya, saya tarik ke sini, terus sini ya, terus ke sini nih. Nah ini sudah ada tersier 1. Nah di sini malah membawa bunga nih subhanallah, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi. Nah, dan ini nanti bakal sekunder ketiga ke sana. Oke, coba kita lihat yang ini. Nah, ini ya. Nih, nanti bakal sampai sini aja. Ini sudah 2 meter, hampir 3 meteran. Ya, masih vigor. Ini 3 meter masih vigor. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini bisa dipotes nih tunas air yang ini bisa dipotes sekalian dibentuk batnya. Nah bat yang terakhir itu adalah ini. Kalau bat terakhir ini berarti ini dibuang. Yuk, kita lihat ini dibuang. Ini kan dari sini ya, ini bat ini hilang, udah bersih. Ini juga udah bersih. Ini bat, ini harus hilang, ini harus dihilangin ini. Iya, nih ini udah bersih ya. Ini juga harus hilang karena harus 2 seling 2 nih ya. Baru yang ini ada tunas air ini. Nih, lihat ya, tunas air ini. Nih, ini mata batnya harus taruh di atas cara meletakkannya. Nih, jadi pada saat diambil tunas airnya ke bawah, ini kita potes, tunas batnya masih ada. Nah, kenapa selang 2? Karena begini, kalau selang 2 itu yang tadinya ini tunas batnya itu di kanan ya, kanan. Terus ini tidak nih ya, ini juga tidak, terus ini iya. Nah kalau iya berarti dia ada di kiri tuh, ini di kiri nih. Nah ini tidak, ini di kanan. Terus jadi nanti selang-seling kanan kiri, kanan kiri. Nah, ini kalau nggak salah udah ada bunganya nih. No, keluar. Subhanallah. Ini bunganya 2 apa nih? Istilahnya apa sih? 2 klaster apa nih? 2. Dan kalau diperhatikan ya, munculnya bunga itu coba kita lihat ruas keberapa? Ruas ketiga. Coba nih ya.
ruas 1, ruas 2, ruas 3 bunga, ruas 4, jadi ruas ketiga dan ruas keempat tuh bunganya. Ini kanan kan, ini kiri. Coba kiri ada bunganya enggak coba? Oh subhanallah ada nih, 2 klaster juga. Kita lihat ruasnya. Ruas keberapa dia ada? 1 ya, 2, 3 ya kan? Nih coba lebih dekat lagi. Nih 1, 2, 3. Nih 4, ada 2 klaster ya. Coba kita ke mundur lagi. Ini kiri kan? Nggak ada kanan. Ini baru 2 ruas, belum kelihatan bunganya nih. Terus mundur lagi, tidak, yang tadinya ini kanan, tidak, kiri. Nah, tujuannya di selang 2 itu supaya kanan kiri, adil namanya. Coba kita, ada bunganya nggak ke atas? Coba hitung ruasnya. Ruas 1 ya kan, ruas 2, ruas 3. Loh ada bunganya tuh. Jadi ruas ketiga ini bunga. Sama dengan, coba dengan jari kita ini juga kamu bisa. Nih ini ruas keberapa? Nih ruas 1, ruas 2, ruas ketiga bunga, buah bukan bunga. Coba yang satu lagi nih, yang ini kan kiri, ini kanan. Selang 2, 1 nih, 2. Terus ini ada tunas. Coba kita hitung tunas apa? Ruas ketiga ada bunganya nggak? 1, 2, 3. Buka. Nah lo ada tuh. Rontok. Dan begitu seterusnya. Jadi selalu bunga itu ada di ruas ke 3 dan ke 4. Coba kita lihat ini bener nggak ruas ketiga ini di bunganya. Mana ini? Coba itu 1, 2, 3. Nih ada 2 klaster. Sini 1, 2, 3. Coba yang ini baru muncul mbak buah. Coba kita deketin. 1, 2, 3 tuh ada bunganya tuh. Nah, jadi ini metode isoku iki. Jadi pertama kali kita siapkan, kita ulang ya. Nah ini ada pengaman kelembapan yang pakai sumbu-sumbu mirip-mirip hidroponik. Jadi sumbu-sumbu tadi itu bisa menarik kelebihan air yang ada di dalam tanah ke atas, dan ke atas nanti bisa diserap oleh tumpang sari. Ini untuk menjaga pH-nya. Jadi nggak usah khawatir kita memberikan air yang banyak. Terus kedua, kita bikin namanya dapur umum. Tujuannya dapur umum ini kita bikin vertikal, sama seakan-akan naik ke atas semua. Jadi kalau vertikal nih, kalau ada makanan lebih mudah untuk mensuplai yang horizontal, yang di bawahnya. Ini kan vertikal untuk mensuplai di bawahnya. Itulah dapur umum. Karena anggur itu mirip seperti kita membuat satu proyek atau struktur ya, berbentuk struktur atau sistem yang, oh ya ada ini, kalau ada pertanyaan gini, kenapa dicepitin seperti ini dan kenapa di atas, dan contohnya gini nih, ini ada
belum saya bikin nih ya. Ini ada tunas air ini ya. Ini tunas air. Sebelah kanannya itu tunas bat. Jadi tunas air ya ini dan tunas bat di sebelah kanan. Nah, kalau sudah seperti ini cara meletakkannya nanti begini. Nah, jadi tunas air nanti jatuhnya di bawah. Tunas bat ada di atas. Kalau sudah ditidurin. Gitu. Jadi tunas air nanti motongnya itu pakai tangan aja bisa, tapi arahnya ke bawah karena di atasnya itu tunas bat. Jadi begini. Nah, ini juga ada varian Julian. Sudah saya persiapkan ya hitungannya itu. Coba kita hitung dari bawah. Bener nggak 12 gitu ya. Nih dimulai dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, 12 ini kita habisin semua. Tunas air, tunas bat, daun, habis untuk meminimkan hama. Terus 12 ke atas ya, kita hitung ya. Nanti akan kita tumbuhkan, dia akan menumbuhkan tunas bat 12 ya, 12 ruas nih hitungannya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ini bukan tunas air. Tunas air sudah dibuang. Ini tunas bat ya. Jadi ada tunas bat yang ada di sini yang nanti bakal kita siapkan untuk dapur umum. 1. Nah, disusul lagi berikutnya di atasnya itu muncul juga bat yang baru yang mau numbuh, sudah menyonyo ini keluar. Jadi ada 2 yang sudah, tapi sebelumnya nggak ada, maksudnya itu nggak aktif 2. Nah, 12 ke atas bisa ditumbuhkan untuk dapur umum, bisa 2, bisa 3, bisa 5, terserah. Tapi jangan lebih dari berapa? Kalau ngitungnya kan selang 2. Jadi bat itu selang 2 itu berarti kalau 12 berarti hanya ada 1, 3 ya. 1 2 3 enggak. 1 4 7 10. Jadi hanya 5 tunas bat yang bisa. Nah, ini nanti besok bisa di sini. Ini bukan dibentuk ya. Semua tunas air dibuang nih sampai atas. Nih. Nah, ini yang belum tunas air nih. Nih karena belum digeletakin. Ini bisa diambil nih. Tunas airnya bisa dipatah. Nih ya. Jadi tunas air ada di kiri, tunas bat ada di kanan. Coba lihat. Jadi kalau matahnya ke sini. Nah, makanya nanti kalau menaruh yang di bawahnya sana. Nah, gini. Nih ya. Ini bisa dipatah. Tapi tunas batnya jangan. Siapa tahu nanti dihitungan. Nah, ini tunas airnya diambil. Ya. Begitu juga sin muskat. Sin muskat juga begitu. Coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Setelah 12 ini ke atas, 12 ke bawah ini kita bersihkan semua untuk meminimalis jamur dan lain katanya. Mangipul begitu. Lalu 12 ke atas nanti pasti tumbuh tunas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nih. 12 ada cabang, tapi ini tunas air apa bukan? Nih, cabangnya gede. Nih. Ini nanti bisa yang satu untuk ke kanan, yang satunya nanti dibikin untuk dapur
dapur umum. Ini ada 2 kan? Ya, coba lihat. Nah, ada 2 kan? Ada 2 cabang. Dia bikin cabang sendiri di 12 berikut yang kedua itu. Nah, kenapa 12 2 kali? Ya, begitu kira-kira. Kenapa belum bisa kejawab sekarang? Karena terlalu panjang durasinya ini, sudah 45 menit. Baik teman-teman, untuk sementara. Oh iya, satu belum nih. Ada ketinggalan satu varian ini dari Bang Ipul, namanya Everest. Iya, ini juga sudah dibikin nih tunasnya. Itu satu ya, ini satu, tidak tumbuh terus ke tanah, ini juga ke sana. Dan gini teman-teman ya, kalau kita susah menumbuhkan bak, saya agak melakukan operasi. Jangan ditiru teman-teman ya, ini sangat ekstrim sekali. Saya kerowak sampai dalam, sampai menyonyo itu. Bisa dilihat tuh ya, coba bisa. Tuh saya kerowakin semua nih, ini juga tuh saya kerowakin semua, ini juga tuh ya, kelihatan ya, hampir semua saya kerowakin semua nih. Ini ya, mau lihat ya bekas kerowakannya nih. Bukan cuma digorok pakai bersih, sudah saya gorok pakai bersih, udah 2 minggu juga nggak keluar. Langsung saya korek ke dalam tuh, lihat lukanya. Semua saya ini yang belum keluar nih. Ini belum keluar. Ini ekstrim ya. Nih, saya kerowak sampai. Nggak usah takut teman-teman, yang penting tulangnya itu jangan sampai patah. Nih. Tapi tumbuh. Tumbuhnya bagus nih. Nih, tumbuhnya bagus. Ini juga dikerowak nih semua. Ya, buat teman-teman semua, ini Everest. Saya juga perlakukan sama Everest. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman semua, para senior, pensiunan senior, salam sehat. Dan ayo kita isi bervariasi hidup ini dengan harapan-harapan menanam anggur. Terima kasih, selamat sore.